Nah, kita punya hipotesis bahwa enabler untuk menjadikan bisnis itu growth adalah inovasi atau proses kreasi di dalamnya, termasuk juga dengan menggunakan teknologi digital. Bayangan saya begini pada saat itu. Ada orang yang mau investasi di kripto yang underlying-nya itu nggak jelas, bisa dibilang seperti itu kan, walaupun mungkin community-nya kuat, kemudian dari sisi teknologi yang menawarkan distributed teknologi itu bisa menjadi harapan di masa depan gitu ya. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Ya, halo, balik lagi di channel Aludi. Nah, sekarang kita ada kedatangan tamu spesial nih. Nah, namanya Pak Agung. Nah, dia ini CEO-nya Fundex. Halo, mungkin Mas Agung bisa kenalin diri dulu nih, gitu, ke teman-teman. Halo semuanya, saya Agung Wibowo, CEO dari Fundex.id, Securities Crowdfunding Platform. Kita berlokasi di Depok. Nah, sebelumnya kan baru banget nih, sebelumnya congrats banget udah dapet izin. Nah, rencana nanti mau keluarin penerbit kapan nih? Itu kan pertanyaan dari semua investor kan? Siap. Kita memang kemarin coba taat aturan sih. Jadi semenjak izin belum dikeluarkan, memang kita hold dulu semua investasi atau penerbit ya, walaupun sudah banyak yang kita approach. Jadi memang agak takes time di proses EBU karena kita secara tata kelola kita wajibkan untuk audit. Jadi kita agendakan di bulan depan kita akan ada grand launching, di mana di situ first penerbit kita yang juga berbarengan akan kita umumkan juga. Oke, terus kalau preference sendiri kalau dari Fundex itu preference industrinya industri apa kalau untuk penerbit-penerbit? Iya, jadi menarik memang kalau kita lihat dari semua player yang ada, mereka punya tema masing-masing kan ya. Ada yang tema property management, UMKM, F&B dan lain sebagainya. Memang kita mengambil posisi penerbitnya adalah penerbit yang berada di domain industri digital dan juga kreatif. Karena kita punya hipotesis bahwa sebenarnya orang tuh mau invest di bisnis itu karena apa sih? Karena ingin bisnisnya itu growth atau berkembang. Nah, kita punya hipotesis bahwa enabler untuk menjadikan bisnis itu growth adalah inovasi atau proses kreasi di dalamnya, termasuk juga dengan menggunakan teknologi digital. Jadi dengan hipotesis tersebut kita coba go untuk kita mengkurasi penerbit di domain industri tersebut. Nah, kalau step-step nih pengajuan di Fundex itu kurang lebih kalau misalnya nih sebenarnya dia bisnisnya bagus, ya kan? Tapi dia benar-benar manual, laporan keuangan aja nggak ada. Nah, kalau dari Fundex biasa menanggapi itu gimana? Tapi dia bisa nih sebenarnya profitable kelihatan. Iya, jadi memang kita lihat pertama dari bisnisnya dulu, terutama prospek bisnis ke depannya. Jadi kalau memang bisnisnya itu cukup menarik, market size-nya cukup bagus, timnya cukup oke, juga prospek ke depannya kita rasa sangat bagus. Kalau memang masih ada kekurangan, kita pasti akan bantu. Kita punya tim yang memang berdasarkan case yang lalu juga kita membantu, kayak misalkan laporan keuangan, termasuk juga membantu nanti dari proses campaign adalah proses marketing dan lain sebagainya. Oke. Terus untuk after sales nih, biasa kalau di lain-lain kan ada investor gathering atau pelatihan. Nah, kalau di Fundex itu rencana gimana? Kita nanti akan rencanakan untuk event rutin bulanan sih Pak. Jadi terutama untuk para investor ya, di mana mungkin untuk tipikal bisnis digital dan kreatif ini juga ada banyak insight yang mungkin bisa dibagi baik dari sesama anggota maupun dari penerbit. Nah, mungkin kita akan rutinkan event-event bulanan seperti itu. Ya. Tapi menurut Mas Agung nih, investor retail itu sebenarnya yang kita perlu ajarin tuh apa sih sebenarnya? Kalau based on data ya, kita sebenarnya cukup menarik. Di satu sisi investor retail itu peningkatannya cukup signifikan. Kalau kita lihat di capital market misalkan, saat ini sudah ada 5,6 juta investor retail, meningkat sekitar 125% dalam 2 tahun terakhir. Memang dari peningkatan tersebut ada hal yang masih kurang, yaitu terkait dengan literasi dari keuangan. Jadi mereka mungkin kebanyakan investasinya itu social investment ya. Jadi mereka itu copy paste. Misalkan mereka melihat ada orang yang cukup kredibel, mereka invest di satu portofolio A, ya udah mereka ikut ke sana. Nah, ini mungkin yang mau kita juga edukasi bahwa untuk investasi ya Anda perlu melihat bagaimana bisnis tersebut, mulai dari timnya, kemudian juga mungkin fundamental, laporan keuangan, kemudian ke market dan lain sebagainya.
Nah ini yang perlu kita edukasi sih. Oleh karena itu event yang tadi kita sebutkan akan kita adakan rutin bulanan ya salah satunya juga untuk proses edukasi ke para investor. Oke, kalau yang saya perhatiin kan yang kayak di lapangan, yang kalau untuk kayak laporan keuangan terus kayak itu kan itu hal yang baku kan sebenarnya. Ya. Yang sulit itu adalah membaca foundernya. Betul. Iya kan, itu bagian menurut saya bagian tersulit lah. Some say itu bahkan seni. Nah itu kalau dari Fundex gimana tuh maksudnya? Jadi memang yang menarik sebenarnya kalau kita lihat investor tuh mereka tuh invest kemana sih? Yeah. Apakah mereka invest ke ide, ataukah mereka invest ke perusahaan atau yang lainnya? Kalau kita lihat ternyata investor tuh mereka lebih cenderung invest ke foundersnya. Bagaimana mereka melihat ada satu tim orang yang capable untuk melakukan bisnis tersebut. Terutama untuk bisnis di dunia digital kreatif ya atau innovation driven enterprise atau startup lah bahasa yang sering kita dengar sekarang. Karena apa? Karena dalam perjalanan startup itu cukup rumit di mana mereka harus menciptakan produk yang pada akhirnya fit dengan kebutuhan market. Nah, biasanya pada saat founder tersebut membuat satu bisnis model itu tidak akan bertahan terhadap market in the first place, sehingga mereka harus melakukan proses iterasi ataupun pivot dan lain sebagainya. Artinya yang lebih matters itu bagaimana kesiapan, capability dari tim sebenarnya untuk bagaimana mereka menjalani bisnis ini. Karena kalau dari sisi produk ada kemungkinan mereka akan berubah, iterasi atau bahkan pivot. Kemudian misalkan dari sisi corporate itu apa sih sebenarnya kan benda mati, yang menjalankan itu sebenarnya adalah foundersnya. Jadi bagaimana menilai founders adalah yang penting. Ya sebenarnya era digital saat ini sudah memungkinkan kita untuk bagaimana melihat lebih dalam founders. Seperti misalkan kita nanti akan hadirkan misalkan informasi LinkedIn-nya. Lebih dari itu kita juga sebenarnya ada kerjasama dengan LPIP ya, Pevindo Biro Kredit, di mana di situ kita juga bisa lihat bagaimana track record keuangannya. Apakah orang tersebut pernah ada masalah dari sisi keuangan, misalkan pernah ada pinjaman yang bermasalah dan lain sebagainya. Nah itu akan kita buka, dan juga saya rasa di era digital sekarang ini bisa kita sampaikan informasi dengan lebih komprehensif kepada calon pemodal. Nah, oke, kita bahas lebih deep lagi ke yang soal nanti ketika kita udah mulai penerbit ya. Yeah. Let's just say. Nah, kan anggapan ada kemungkinan pivot itu besar apalagi di startup kan. Yes, betul. Nah, bagian trikinya adalah bagaimana investor retail ini menerima nih. Misalnya udah jalan 9 bulan, terus tiba-tiba pivot. Dan itu anggaplah memang belum ada dividen yang bisa diberikan. Nah itu gimana tuh? Maksudnya strateginya untuk menghadapi hal tersebut? Iya, saya rasa kunci utamanya adalah transparansi dan keterbukaan. Jadi kalau memang ada masalah yang ditemukan oleh founders itu disampaikan secara terbuka. Dan platform kami di Fundex.id nanti kita akan menceritakan secara detail story perjalanan startup tersebut berdasarkan data. Jadi tugas utama dari startup itu apa sih? Sebenarnya mereka tugas utamanya adalah bagaimana mereka melakukan riset terhadap produk, riset terhadap market dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah product market fit. Kalau based on riset tersebut mereka menemukan data yang tidak sufficient untuk mendukung product market fit, mereka harus sampaikan, sehingga dengan data tersebut mereka akan melakukan ABC sebagai misalkan proses iterasi atau bahkan pivot. Dan jadi saya rasa ini yang salah satu yang memang harus diedukasi kepada investor retail ya, bahwa ini adalah hal yang wajar seperti itu. Yang penting adalah bagaimana transparansi dari sisi founder dan bagaimana data tersebut menjadi dukungan yang cukup memadai untuk mereka mengambil keputusan. Gitu. Nah, terus untuk tiket size-nya sendiri, kalau dari kan ada yang mereka tipikalnya 50.000 bahkan udah bisa invest tiket size-nya, ada yang dari 100.000 ada. Nah kalau dari Fundex sendiri kira-kira mau ngambilnya segmen yang mana? Jadi kita memang tadi seperti disebutkan domainnya adalah industri digital kreatif, dan di SF ini kita tahu produk investasinya ada beragam, ada EBU atau obligasi, kemudian juga ada EB, efek bersifat ekuitas. Di EB pun sendiri sebenarnya outputnya ada 2 branch. Yang pertama itu yang ke arah dividend sharing, yang kedua itu ke arah exponential growth atau capital gain, di mana mereka akan mendapatkan keuntungan setelah bisnisnya berkembang. Nah, strategi kita adalah sebenarnya untuk yang EBU kita mungkin akan mengaplikasikan tiket size yang tidak begitu besar, karena dari sisi resiko itu kecil ya. Tidak sebesar yang instrumen yang lainnya. Kemudian juga untuk yang efek bersifat ekuitas yang outputnya ke dividend sharing, tapi masih dalam kerangka bisnis yang digital kreatif ya, kita mungkin juga tiket size-nya mungkin agak sedikit di atas EBU. Tapi memang untuk
startup atau IDE, Innovation Driven Enterprise, saya rasa tiket size-nya itu mungkin start from 5 juta ya. Kalau dari saya ya. Tapi nanti tentunya kita akan melihat bagaimana data supporting di lapangan. Kalau memang ada data yang menunjukkan bahwa kita bisa adjust tiket size-nya, kita akan lakukan. I see. Nah, pertimbangannya kenapa 5 juta itu gimana sih kalau dari definisi Mas Agung? Pertimbangannya adalah karena kita rasa semakin besar tiket size-nya, maka kita akan menyaring orang-orang dengan pemahaman tertentu. Karena seperti tadi di awal ya, kita tahu bahwa retail investor itu memang cukup besar berkembang, tapi dari sisi literasi kemudian juga pemahaman tentang investasi itu masih agak minim. Nah, dengan membatasi tiket size kita mungkin bisa menyaring orang-orang yang memang paham dengan resiko investasi, khususnya di investasi yang beresiko tinggi seperti startup, walaupun menjanjikan return yang cukup tinggi. Nah, kita ingin menyaring portofolio orangnya di situ. Nah, nanti kan ini bakal banyak nih startup gitu-gitu kan. Dan itu kan sifatnya kadang-kadang ya mungkin di right now ya, maksudnya di bayangan saya kan kadang-kadang kita nggak kepikir ini nggak, yang kalau kita pikirin sekarang ini kayaknya nggak mungkin gede, tiba-tiba di 10 years, 5 years itu jadi gede banget. Itu gimana, maksudnya cara menilai itu tuh gimana kalau dari Mas Agung? Cara menilai saat ini atau di kemudian hari? Di kemudian hari. Kalau di kemudian hari ya tentunya jadi mungkin dari pada saat kita melihat startup dulu ya. Kita melihat startup kan apa sih yang kita lihat? Kalau saya lihat tuh ada 3 poin utama. Yang pertama itu timnya, kemudian market size-nya start from hari ini sampai ke depan ya. Karena kita tidak ingin juga chip in di bisnis yang sudah red ocean, dan memang tipikal startup itu adalah bisnis yang winner takes all. Jadi ketika memang sudah ada satu yang menjadi market leader, ya mungkin akan susah untuk yang lain untuk menyalip begitu ya, kecuali mungkin dengan strategi atau capital yang besar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana selain market size adalah bagaimana prospek dari bisnis tersebut. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, kalau kita lihat ke depannya memang tipikal dari bisnis startup, ketika mereka sudah growth, itu mereka akan menghasilkan growth yang tidak hanya linear tapi juga eksponensial. Oleh karena itu dari sisi valuasi juga peningkatannya itu luar biasa. Bahkan kalau kita benchmark ke VC ya, mereka menargetkan mungkin sekitar 3 sampai 5 kali lipat dalam 5 tahun. Kalau kita berbicara investment kan biasanya kalau yang low risk atau yang moderate ya mungkin setahun itu sekitar berapa, misalkan 10-20% kan. Tapi kalau dalam startup ya, kalau kita benchmark to VC ya, mereka targetkan 5 kali lipat misalkan dalam 5 tahun. Itu angka yang luar biasa saya rasa, walaupun diiringi juga dengan resiko yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu kita ingin menyaring sebenarnya dari sisi pemodal dengan tadi tiket size tersebut, bagaimana kita menyaring pemodal yang memang sudah memiliki literasi dan juga pemahaman yang bagus tentang investasi khususnya di dunia startup. Oke. Berarti nih misalnya oke lah, sudah ada yang dapat nih ya kan, dan kita kan maksimal 10M. Nah, kalau misalnya mereka mau dapat next round-nya lagi, funding next round ya kan. Nah, ini nanti buyback-nya itu gimana tuh? Maksudnya rencana pembeliannya gimana? Langsung full semuanya diborong langsung sama VC atau gimana? Jadi sebenarnya ada 3 skema yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, kita lihat tipikal dari startup juga itu ada yang path to profitability-nya panjang, ada yang path to profitability-nya pendek, begitu tidak begitu panjang. Kemudian fact yang kedua adalah pada tahun 2018 juga dari OJK mengeluarkan regulasi tentang papan-papan baru selain papan utama ya, ada papan akselerasi dan juga papan pengembangan. Nah, itu sebenarnya menjadi ekosistem yang menarik untuk SCF. Jadi output dari SCF ini sebenarnya kalau dari sisi kami sedang mengupayakan 2 ekosistem. Yang pertama, kita menjadi sourcing untuk venture capital, yang kedua adalah kita menjadi sourcing untuk pasar modal khususnya di papan akselerasi. Nah, untuk yang kita menjadi sourcing di venture capital mungkin ini lebih cocok untuk tipikal bisnis yang mereka path to profitability-nya masih panjang ya, mereka masih membutuhkan cash burn, mereka harus melakukan riset lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi memang ada beberapa tipikal startup yang path to profitability sudah terlihat jelas, fundamentalnya sudah cukup baik,
sehingga mereka sudah bisa kita antarkan ke misalkan papan akselerasi atau bahkan langsung loncat ke papan pengembangan. Jadi kita sedang membangun ekosistem tersebut, dimulai dari mungkin yang pertama biasanya angel investor, kemudian masuk ke SCF, kemudian juga bisa kita hantarkan ke venture capital atau ke papan akselerasi begitu. Kemudian bagaimana exit strateginya atau kemudian bagaimana buyback itu dilakukan, biasanya memang visi ya, kalau mereka melakukan investasi mereka ada dua yang mereka lakukan. Yang pertama mereka akan melakukan right issue di mana mereka akan menginjek dana ke perusahaan. Kedua juga mereka bisa jadi akan melakukan akuisisi terhadap investor-investor yang memang sudah existing di perusahaan, karena visi itu mungkin salah satu goalnya adalah bagaimana menjadi strategic investor. Mereka kan juga butuh penguasaan terhadap startup tersebut ya. Jadi memang kita bisa menawarkan kepada visi untuk melakukan buyback atau melakukan akuisisi terhadap investor di SCF gitu. Oh, iya. Berarti ya, tapi sebenarnya gini, misalnya kalau misalnya ada yang angel invest tiket size-nya 500 juta per each orang kan. Nah, buat pasar sekundernya saya nggak kebayang tuh gimana. Itu gimana nanti maksudnya buat di pasar sekundernya sendiri? Tiket size 500 juta? Misalnya ketika buy-in satu lot 500 juta misalnya. Nah, itu nanti di pasar sekundernya nanti gimana taktiknya kalau dari Fandex? Ya, ini tentunya kita masih harus melihat juga sih ke depan seperti apa. Cuma strategi kita saat ini kita tidak menggunakan sistem lot. Kita menggunakan sistem lembar saham. Tapi memang kita batasi tiket size-nya. Jadi di awal di pasar primer kita batasi tiket size-nya. Namun ketika memang sudah sampai ke pasar sekunder itu kita lepas, tidak ada tiket size lagi. Mereka bisa jual per lembaran saham gitu. Jadi memang ya kita juga tidak ingin menghilangkan unsur liquidity di pasar sekundernya. I see. Nah, untuk skemanya sendiri nanti biasa kan ada yang pakai PAR, ada yang pakai PBV. Kalau dari Mas Agung nanti rencana gimana? Skema untuk apanya nih? Secondary, penilaian harga secondary marketnya. Nah, ini menarik ya untuk startup ya. Jadi memang penilaian harga secondary market itu bagaimana sebenarnya ada fact yang harus menjadi supporting sih. Seperti misalkan perjalanan startup kita tidak tahu, mungkin aja setelah 1 tahun di SCF mereka ada investment dari VC misalkan. Nah, itu kan tax gate langsung selesai kan, cash close kan. Bisa jadi kalau di take over sama visinya diakuisisi, tapi bisa jadi juga nggak diakuisisi. Nah, kalau seperti itu mau nggak mau kita harus menjadikan itu sebagai market value, karena pada akhirnya saya rasa yang paling fair adalah market value. Tapi memang ketika tidak ada fact tersebut, tidak ada pembelian di selanjutnya setelah dari SCF, kita harus menilai bagaimana bisnis tersebut berkembang. Jadi kalau untuk case startup ya metode valuasinya itu memang ada beragam ya. Pertama mungkin kalau di fase early ya kita bisa menggunakan metode yang lebih kualitatif seperti scorecard dan lain sebagainya. Cuma saya rasa dari semua ya venture capital ataupun yang lainnya itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satu justifikasi. Mereka mengandalkan pada akhirnya metode comparable. Jadi bagaimana mereka mengkomparasi bisnis tersebut dengan data-data market value yang sudah ada begitu. Ada juga metode yang bisa digunakan seperti misalnya metode valuasi venture capital, atau jika perusahaan tersebut memang sudah bagus laporan keuangannya, cash flow-nya sudah oke, kita bisa menggunakan DCF, discounted cash flow. Nah, itu yang akan kita jadikan justifikasi untuk kita menentukan harga wajar pada saat pembukaan pasar sekunder. I see. Ya, ini sebenarnya kalau bicara startup tuh, maksudnya saya tuh yang kemarin biasanya, wah gila, jarang nih ada yang berani masuk ke lini startup nih, invest di startup soalnya gitu. Nah, oke, kita talk back to history Fandex. Awal bermula muncul Fandex itu gimana sih kalau boleh tahu? Kalau bermula ya mungkin dari awal saya ketika itu 2017 ya saya start another startup company di bidang kripto. Saat itu regulasi tentang kripto itu belum ada hingga akhirnya berjalan dan akhirnya kita berhenti di tahun, kalau tidak salah tuh tahun 2019 awal ya. Nah, ketika itu kita juga mendapat informasi tentang ECF, di mana ECF ini adalah satu hal yang menarik sih. Bayangan saya begini pada saat itu, ada orang yang mau investasi di kripto yang underlying-nya itu nggak jelas, bisa dibilang seperti itu kan. Walaupun mungkin community-nya kuat, kemudian dari sisi teknologi yang menawarkan distributed teknologi itu bisa menjadi harapan di masa depan gitu ya.
Kemudian di sini ada regulasi tentang ECF. Yang kita tahu ECF itu pasti ada underlying bisnisnya yang jelas bisa kita lihat. Bahkan itu mungkin relate dengan kita kan. Misalkan kita lihat di beberapa platform ada bahkan yang tokonya itu sendiri bisa kita lihat nih, ada beberapa pemodal yang ketika dia mau invest datang dulu ke tokonya. Seperti itu. Kemudian juga misalkan dengan startup, orang itu pasti relate, apalagi kalau dia menggunakan produk startup tersebut. Nah, oleh karena itu di sini saya rasa ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita menjanjikan satu produk investasi yang underlying-nya jelas dan juga bisa relate dengan kebutuhan kita. Dan di satu sisi ini juga hal yang baru di Indonesia. Ini cukup appreciate juga sih dengan OJK mengeluarkan produk investasi ini. Walaupun di luar itu mungkin sudah ada sekitar 4 tahun sebelum regulasi ini dikeluarkan ya. Kita lihat kayak di Eropa ada semacam Start Engine, City Invest dan lain sebagainya. Nah, ini oleh karena itu mungkin awalnya dari situ. Kemudian kita coba mencari orang yang memiliki visi yang sama. Kemudian dengan visinya itu tidak hanya bagaimana kita membuat satu platform ECF, tapi bagaimana membuat satu ekosistem pendanaan retail berbasis crowdfunding. Nah, kita menemukan orang yang tepat lah. Termasuk diantaranya Pak Cyril Nur Hadi, kemudian juga ada Pak Edi Danus Saputro. Nah, dari situ mungkin starting point kita untuk memformulasikan satu produk SCF Fundex di mana penerbit kita itu kita spesifikkan bertema digital dan juga kreatif. Nah, yang saya mes tuh maksudnya gini. Yang saya mes mungkin ini juga saya penonton kita kan ada yang investor muda. Bukan investor loh, saya kayak anak muda pengen coba bikin startup kan. Nah, kadang-kadang tuh mereka bingung. Gimana sih cara gue meyakinkan orang-orang hebat supaya mau jadi angel investornya gue. Nah, itu gimana sih caranya? Maksudnya mungkin ada tips nggak dari Mas Agung buat hal itu? Mungkin balik lagi ke tadi ya, investor tuh ngelihat apa sih ketika kita menawarkan satu produk ke mereka. Apakah mereka melihat produknya, corporate-nya dan lain sebagainya. Kalau menurut saya enggak, mereka itu ngelihat bagaimana capability dari foundersnya. Jadi itu dulu yang harus diperkuat. Experience Anda bagaimana, kemudian juga mungkin juga formal education. Yang penting adalah bagaimana attitude Anda. Nah, itu nanti prosesnya juga pasti panjang, nggak mungkin sekali 2 kali ketemu langsung invest. Mereka itu akan men-challenge Anda dalam 3 bulan proses, mungkin ada sekitar 10 sampai 20 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan itu mereka menilai dan juga men-challenge Anda. Nah, di situ Anda harus menunjukkan selain ide dan juga gagasan Anda memiliki capability dan juga memiliki attitude yang baik untuk merunning bisnis seperti itu. I see. Oke, ini menarik banget. Sayangnya waktunya udah mau habis nih, jadi kita rehat sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sampai ngomongin yang gimana nih, maksudnya buat mungkin yang masih mahasiswa atau apa. Soalnya kadang-kadang tuh makin lama makin kesini, mereka tuh udah mulai aware, mulai bikin di kampus-kampus itu. Tiap kali saya ngobrol sama dekannya atau siapanya, mereka tuh udah mulai aware, anak-anak itu tuh disuruh bikin business pitching semuanya. Nah, dari yang kita lihat dan semua yang kita lihat, kadang-kadang tuh mereka have no idea gimana caranya bikin pitch deck, terus gimana caranya lihat outlook industri. Nah, mungkin kalau dari Mas Agung, kira-kira apa nih yang bisa kita kasih tips buat orang-orang tersebut? Sebenarnya kalau pitch deck ya pertama coba aja lihat dulu benchmarknya di internet kan, kayak misalkan yang sering dijadikan acuan tuh pitch deck Airbnb. Kemudian setelah formatnya setelah formatnya mungkin diketahui, paham, masuk ke substansi. Substansi dari pitch deck adalah sebenarnya kan bagaimana kita melihat ada suatu problem, kemudian kita coba selesaikan dengan satu solusi, di mana solusi tersebut kita kemas menjadi satu produk. Produknya itu yang kita tawarkan ke masyarakat. Oleh karena itu dalam proses penawaran produk ke masyarakat itu ada satu bisnis model kan di sana. Nah, kita juga harus bisa memperlihatkan bisnis model tersebut cukup menjanjikan. Misalkan seperti revenue streamnya dari mana, kemudian juga market acquisitionnya kita mau dari mana berangkatnya, kemudian di situ dicoba diformulasikan menjadi proyeksi keuntungannya, misalkan di tahun sekian itu berapa kira-kira. Saya rasa mungkin ya tipsnya seperti itu. Terus nih, lebih baik tes market dulu beberapa, atau benar-benar maksudnya pas ketika datang ke investornya atau ke Mas Agung, lebih baik tes dulu, bikin dulu running project pilotnya, atau benar-benar ke presentasi dulu deh. Presentasi maksudnya ke investor? Ya, ke investor dulu. Memang yang menarik buat investor ketika mereka sudah disuguhkan dengan data ya, ini lagi-lagi
tergantung dengan kedekatan dengan investor itu seperti apa. Ada yang mengatakan di awal kan kita kan menawarkan investasi sebenarnya efektif ke 3F. Yang pertama family, kedua friends, yang ketiga quote unquote full. Maksudnya ada orang yang mungkin bisa kita kecap-kecapin begitu ya dengan ide, visi dan juga gagasan kita. Mungkin untuk family ya kalau Anda memiliki keluarga yang mungkin memiliki basis finansial yang cukup oke ya mungkin bisa juga Anda approach. Tapi kalau untuk orang yang mungkin di luar network Anda ya mereka sebenarnya sih butuh data penunjang. Atau kalau tidak ya Anda mesti bisa meyakinkan mereka tentang bisnis modelnya dan juga tentang prospek ke depannya. Ini mungkin ya nggak ada aturan yang rigid sih tentang hal ini ya. Anda coba aja dua-duanya kalau menurut saya. Pada akhirnya kan goal kita kan bagaimana mendapatkan investor kan. Kalau memang belum dapat, Anda bisa memulai bisnisnya dulu, mendapatkan traction dan juga data ya it's okay. Tapi ketika dalam proses yang paralel itu Anda juga sambil mencari investor dan ada yang dapat juga it's okay sebenarnya. Nah, dalam mencari investor sendiri itu kita tahu dari mana? Maksudnya apakah kan kadang-kadang tuh kalau dari visi kan mereka ada preference tuh. Mereka lebih mau terima yang benar-benar inovasi banget. Ada yang mau terimanya yang kurang lebih logistik atau apa ya kan. Nah, cuma kan kadang-kadang kita sebagai orang awam tuh susah banget nyari tahu hal itu. Kalau dari Mas Agung gimana tuh? Enaknya? Itu memang dari experience dan juga networking sih bro. Semakin banyak network Anda ya semakin besar peluang Anda, dan juga semakin banyak experience Anda bergaul dengan orang, Anda bisa memetakan kira-kira orang ini tertarik dengan tipikal bisnis model yang seperti apa. Karena tadi benar yang lo bilang ya, orang mungkin dia punya capital yang oke, cuma memang tidak tertarik dengan bisnis di dunia misalkan startup, bisa jadi dia lebih tertarik ke F&B misalkan, bisa jadi juga. Nah itu experience ya nanti tells us kira-kira kita bisa memetakan orang nih cocok nggak buat gue tawarin gitu. Sama yang kedua reference, itu yang paling penting menurut gue. Jadi ketika Anda mau kenal dengan orang ya Anda harus punya referensi orang yang dekat dengan orang tersebut, yang di awal tuh mengantarkan Anda ke mereka. Jadi bukan Anda yang introduce yourself ya, tapi lebih oke berdasarkan pengalaman saya Anda dikenalkan oleh orang lain di mana orang tersebut juga punya track record yang oke. Jadi membangun koneksi itu menjadi penting sih. Tapi memang sulit ya kalau langsung call gitu ya, langsung samperin sendiri kayak itu probability-nya rendah memang. Rendah. Kalau langsung secara random begitu ya. Oke. Nah, terus kita balik ke sini. Nah, balik ke customer acquisition. Itu kan satu hal yang saya pikir kayak kita ibarat kalau kemarin saya baca tuh yang peer to peer sekarang mereka lagi struggle, yang mereka nggak bisa ngalahin pemain-pemain gedenya. Nah, kalau di SCF sendiri ini kan ada kemungkinan mengarah ke situ juga kan. Nah, itu gimana sih misalnya kalau dari startup itu supaya mengefektifkan customer acquisition itu? Saya kan itu sulit kan sebenarnya. Iya, yang pasti kita nggak bisa bergantung ke crowd 100% sih. Jadi memang koneksi kita itu kita harus pertajam dan perbanyak lagi, termasuk dengan high net worth individual ya, HNWI, kemudian juga mungkin juga dengan standby buyer di sekuritas bisa juga. Kenapa? Karena tadi salah satu ekosistem yang mau kita bangun adalah kita menjadi sourcing bagi sekuritas, di mana sekuritas kita tahu punya standby buyer kan. Bisa nggak mereka itu kita ajak untuk di fase yang lebih early misalkan di SCF, di mana kalau perusahaan itu growth tentunya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak nanti ketika bisa exit di sekuritas, papan akselerasi atau papan pengembangan. Nah itu yang harus kita perbanyak juga sih investor-investor yang tipikalnya seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa mengharapkan ke crowd 100% saya rasa. Asih. Kalau saya lihat kan maksudnya kayak kita bicara startup ya, banyak kayak tiap tahun ada aja, tapi kayak maksudnya kayak gak berapa tahun udah hilang, hilang gitu. Makanya maksudnya kayak pas ketika ngobrol pun juga kadang-kadang mereka selalu bilang kita susah narik orang buat pakai produk kita. Itu sebenarnya challenge terbesarnya kan di situ sih. Memang ya menjadi entrepreneur tuh sulit bro. Dari data itu sekitar 50 atau 60% entrepreneur di UMKM itu fail, mati dalam 3 tahun pertama. Angka tersebut bahkan lebih besar lagi untuk IDE atau startup ya, di mana sampai 90% mortality rate-nya. Tapi itu kalau kita buat timeline-nya dari fase ideation. Nah,
Fundex memang tidak mengambil dari fase ideation. Kita kalau dalam perjalanan startup itu kita mengambil tipikal startup yang mereka sudah melewati valley of death. Jadi mereka sudah membuat satu produk di mana produk tersebut sudah ada leads yang menunjukkan bahwa masyarakat itu menerima, sudah menuju ke product market fit atau bahkan sudah lewat product market fit. Nah, memang kita di area sana, jadi memang tidak sebesar 90% mortality rate-nya walaupun cukup tinggi. Nah, tapi di luar menjadi entrepreneur yang sulit ya saya rasa Indonesia masih butuh banyak entrepreneur. Tingkat entrepreneurship di Indonesia masih kurang bro, 3,67%. Dari ideal kalau kita berkaca di negara maju 10-14%. Even itu dibandingkan dengan di Southeast Asia masih kurang. Singapura itu 8, sekian persen. Bahkan dengan Malaysia, Thailand itu yang hampir 5%, kita itu masih kalah bro. Nah kalau kita lihat visi Indonesia 2045 misalkan, kita pengen keluar dari jebakan MIT, middle income trap ya, dimana saat ini kita sudah berhasil dari lower middle income trap ke upper middle income trap. Cuma kita pengen keluar dari sini nih. Yaitu mau nggak mau memang kita harus meningkatkan entrepreneur. Dan kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju ya, mereka memang negara yang penuh dengan inovasi. Kayak kita lihat dulu setelah Perang Dunia Kedua, negara yang menjadi negara adidaya kan ada Rusia dan Amerika kan. Cuma sekarang Amerika itu inovasinya kita lihat ada Google, ada Tesla. Sekarang Rusia malah kita lihat kan dari sisi ekonomi malah kurang bro dibandingkan dengan Amerika. Jadi kuncinya memang untuk memajukan Indonesia ini ya dari entrepreneurship dan juga saya rasa memunculkan produk-produk yang inovatif. Nah itu kuncinya. Ya sih. Nah kalau untuk yang startup ya, startup itu kita cuma kalau dari Fundex nih, misalnya ditawarkan bisnis konvensional tapi oke, tetap diambil atau gimana? Sebenarnya kita balik lagi ke tadi sih bro, ada unsur digital dan juga kreatifnya. Misalkan ya, bisnis kos-kosan bisa nggak sih masuk di Fundex? Gua rasa sih bisa-bisa aja. Tapi ada nggak inovasi di sana? Misalkan pembayaran bulanannya pakai payment gateway, jadi orang tuh kalau bayar ya udah tinggal transfer aja, jadi bisa ke detect langsung. Nanti manajemennya bisa ngelihat secara real time, bahkan bisa kita publish ke pemodal secara real time setiap bulanan misalkan. Itu bisa juga, atau misalkan kayak semacam kita juga ada lead sebenarnya bisnis parkiran motor bro, tapi parkiran motor ini menggunakan teknologi sehingga dia bisa vertikal parkirannya, jadi vertikal. Nah mungkin saya nggak bisa nyebutin merek penerbitnya ya, cuma itu menarik buat kita. Itu outputnya saya rasa ya mungkin kita bisa outputnya di dividend sharing ya, karena dalam satu spot parkiran itu menarik nanti. Misalkan bisa kita bagi dividen setiap 3 bulan atau mungkin 6 bulan seperti itu. Oh, udah mulai ada di Indo ya? Kirain baru di Jepang doang ya? Ya, tapi memang kita makin lama makin sini makin sempit. Yes bro. Nah, kalau misalnya I want to hit you with this question. Maksudnya, kalau misalnya ada mereka pengen bikin startup, tapi mereka pengen launch-nya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Tapi base team semua di sini. Itu gimana? Ya kalau kita berbicara tentang regulasi SCF ya masih belum bisa sih saya rasa ya, karena kita melihat kan entiti perusahaan itu dari legalitasnya. Kalau legalitasnya dia nggak ada di sini ya gimana, susah. Kecuali kalau mereka bikin PT di sini tapi beroperasional di Europe, masalah nggak? Nggak masalah kalau gitu dari sisi legalitas ya, cuma kan dari aspek yang lain perlu kita nilai juga. Oke. I see. Nanti soalnya kita ada yang lagi ngajuin itu. Oh gitu. Cuma dia bahasnya mental health kalau dia. Oh oke. Jadi kayak menarik. Psikologi. Oke. Kayak ke psikolog lah, cuma by call gitu dan by aplikasi. Oke. Nah itu mereka baru ngomong doang sih, baru cerita doang gitu. Mereka lagi nyari funding juga soalnya. Siap, boleh kalau ada waktu nanti kita ajak ngobrol. Mungkin ya saya sih lagi arahin ke itu project pilot sih. Project pilot kita yang bulan depan itu, jadi rencana kita mau bikin kayak Shark Tank gitu. Kayak apa sorry? Shark Tank. Jadi setelah saya lihat-lihat semua program-program asosiasi yang lain saya pelajarin, nggak bisa kalau kita cuma kan kita dapat leads pasti banyak nih, dibantu dari OJK, dari apa kan. Nah kita nggak bisa telan semua sih, itu biasa. Yes, betul. Mendingan kita bagi-bagi aja, ada sama koperasi, ada sama siapa, setuju. ada sama visi. Ya udah
nanti yang kita udah kurang lebih udah lumayan oke, ya kita lempar aja ke kalian, ya kalian atur aja lah. Gitu. Kita cuma sebagai pembuat acara aja gitu sih. Gitu. Oke. Nah, berarti oke ya. Kalau buat dari sisi investor sendiri nih, berarti kayak investor retail itu memang ujung-ujungnya mereka harus struggle dulu ya sampai bisa jadi nge-funding yang tiket sales besar ya. Soalnya kan kadang-kadang kita masih kepikiran, aduh ini gimana caranya gue dapet bisa jadi investor gede gitu. Kadang-kadang itu kan sulit kan buat masuk ke entry barrier itu kan. Itu gimana ya? Investor besar ini dari sisi limitnya itu berapa misalkan bro? Ya misalnya kayak yang penghasilan tahunan masih kurang dari 500 juta. Mereka kan tapi pengen invest beginian tapi kan sulit kan. Beginian itu maksudnya di startup misalkan? Iya. Oke. Nah itu kan sulit kan. Kadang-kadang kalau cuma ngandelin dari dividen kan itu sulit. Nah mungkin kurang lebih kalau misalnya kita bicara lepas topik kita secara dari penyelenggara dan asosiasi ya. Kalau sebagai sesama investor itu ada tips nggak kira-kira buat kayak gitu? Sorry, tips buat apa bro? Buat maksudnya gimana caranya kasar katanya kita jadi lebih cepet tajir lah. Oke. Kita jadi lebih cepat tajir ya. Ya kita lihat aja bagaimana orang tajir di dunia ini ya. Apa yang mereka kerjakan kan. Kalau saya lihat sih ada dua. Yang pertama mereka bisa jadi entrepreneur. Yang kedua mereka bisa jadi investor. Kayak misalkan entrepreneur itu ya kayak Elon Musk. Misalkan mereka nge-create satu bisnis dengan inovasi dan bisnisnya growth sangat-sangat eksponensial. Ya jadi orang tajir. Atau di satu sisi juga ada yang mereka jadi investor. Kayak misalkan Warren Buffett. Cuma Warren Buffett ini tipikal investor yang bisa dibilang cukup take risk ya, high risk ya, karena di awal kan kita tahu dia misalkan pada saat invest Apple begitu, ya kita tahu mungkin probability juga 50-50 karena pada saat itu mungkin bisa juga dibilang Apple walaupun levelnya itu mungkin nggak early banget tapi masih inilah 50-50 bagaimana mereka apakah bisa sukses ke depan atau enggak. Jadi memang yang bisa membesarkan uang Anda adalah ketika investasi yang Anda taruh di satu usaha itu mereka memiliki growth yang signifikan. Dan untuk itu Anda harus take risk sih memang ya. Kecuali kalau memang Anda ingin memanage resikonya dengan portofolio investasi yang lebih rendah. Misalkan kalau di kami itu ada ibu yang mungkin sudah ketakar ya setahun itu sekitar misalkan 10-20% ya. Bisa juga resikonya lebih rendah. Tapi juga kepastiannya juga untuk mendapatkan hal tersebut yang income-nya juga menjadi lebih kecil marginnya begitu. Ya sih. Ya mungkin memang butuh proses lah ya. Sebenarnya yang kayak begini. Oke, thank you banget nih sudah mau datang menyempatkan diri dalam sekretariat Aludi. Mungkin kita di lain acara bisa ngobrol-ngobrol lagi dan sharing-sharing. Oke, thank you ya semua ya. Thank you. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.